sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kemarin saya habis ikut namanya Everyone 2024 saudara. Itu di Sentul. Saya juga sempat ikut. Ngomong-ngomong ini adik saya ya saudara ya, dia lagi liburan, dia dari Sulawesi. Jadi saya langsung tembak tadi, udah aku bisa main musik, tapi nggak ini nih, nggak ahli. Nggak apa-apa. Saya bilang yang penting Tuhan lihat hatinya. Nggak apa-apa try. Terus akhirnya dia main musik saudara ya. Jadi dia melayani Tuhan hari ini. Nah, saya ajak adik saya juga kemarin pelayanan di melihat kita ikut ibadah di CCIC Sentul. Itu dihadiri Bapak Ibu Saudara 11.000 orang. Jadi kalau kita kumpul itu 11.000 orang itu banyak banget ternyata saudara Kristen ya. Dan itu dihadiri kurang lebih yang hadir onsite ya. Onsite itu yang chat saat ini kita ya, bukan yang online ya. Itu 54 negara. Berapa Bapak Ibu Saudara? 54 negara Asia. Ada yang USA, ada yang Brasil juga, cuma kebanyakan Asia saudara. Kemudian juga ada online diikuti 115 orang kurang lebih, atau 150-an something gitu ya, sekitar segitu. Itu dihadiri sama kurang lebih juga 50-an negara saudara. Jadi benar-benar banyak banget ya. Dan saya bersyukur boleh hadir di situ. Nah, pembicaranya kebanyakan orang-orang bule gitu ya. Orang Indonesia ini cuma Paniko, sama ada satu lagi perempuan, saya agak lupa namanya karena dia di hari ketiga. Nah, beda kita kadang-kadang orang Indonesia dengan orang luar negeri gitu ya. Mereka itu dari kecil ditanamkan untuk percaya diri. Katakan sama saya, percaya diri. Percaya diri. Nah, itu sesuatu hal yang baik buat kita supaya kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau di luar negeri, orang itu kalau sekolah ya, itu nggak pakai seragam kayak kita. Ya, beberapa orang nanti lihat di YouTube gitu ya. Orang bule itu nggak pakai seragam, ya pakai baju biasa aja. Gitu. Bahkan kemarin khotbah, kebanyakan mereka tuh pakai baju kaos, baru pakai jas. Kalau kita kan di Indonesia kan pakai dasi lah, ya kan, pakai kemeja lah, pakai jas lah, sepatu pantofel lah. Saudara, mereka easy going gitu orang yang casual, maksudnya rapi gitu, tapi biasa kasual gitu ya pakaiannya. Nah, ketika mereka di sekolah, ketika gurunya bertanya, dosen lah, kalau dosen kan udah kuliah, ini kita ngomongin sekolah. Ketika gurunya berkata, ada pertanyaan, wah semua tuh angkat tangan, pengen bertanya, saya. Nah, kita coba bandingkan di Indonesia ya. Kalau di sekolah gitu ya, ada pertanyaan, ada pertanyaan, padahal sebenarnya pengen bertanya, semua malu, udah overthinking duluan. Overthinking tuh udah mental down, apa ya bahasa Indonesianya ya, udah gak pede lah, gak percaya diri. Betul apa benar? Betul ya, benar ya, sama aja. Nah, kebanyakan kita itu dalam khususnya di Indonesia ya atau Asia, itu malu orangnya. Malu, nggak percaya diri orang. Katakan sampai kiri kanannya, harus mulai hari ini percaya diri. Harus percaya diri. Jangan tuh jadi malu orang. Makanya orang-orang bule, saudara, waktu mereka berkhotbah, saya biasa sama istri saya jadi kan dia bisa, seperti saya bilang, sudah dia punya karunia kan. Kadang-kadang saya ngomong, Pak pendeta yang berdiri di depan ini punya karunia. Terus dia bilang, gak ada karunianya dia. Tapi kenapa hadirat Tuhan begitu kuat? Gitu. Seolah-olah seperti dia punya karunia. Saya sadar, saudara, saya pelajari, ternyata ketika kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan ya, ketika kita benar-benar mengekspresikan kita sama Tuhan, itu tuh Roh Kudus bekerja. Katakan amin. Saudara, orang bule itu nggak malu-malu di hadapan Tuhan.
kita kadang-kadang mau bilang amin ya. Gitu ya. Mereka, saudara, ini yang baik ya, kita bisa tiru ya. Mereka bisa di tempat duduknya mereka seperti ini. Mereka bisa berdiri dan berkata, amin, yes, puji Tuhan. Dan mereka nggak malu. Kita tuh kadang, amin, gosok-gosok tangan, amin. Kenapa? Karena nggak percaya diri. Nah, Tuhan itu melihat orang-orang yang haus. Saya ulangnya belum ada yang amin. Tuhan itu melihat orang-orang yang haus. Amin. Nah, saya mau belajar supaya kita berinteraksi, ya, supaya nggak ngantuk, supaya punya iman, supaya punya ekspresi. Itu harus, saudara. Saudara kalau ketemu orang gitu ya, coba aja ini kita sedang ilustrasi, ya. Saya menganalogikan, kira-kira teman saudara gimana? Saudara lagi ulang tahun, bayangkan ya saudara ulang tahun ya. Terus orang-orang yang tahu ulang tahun saudara, gitu ya, dia cuma datang gini, ulang tahun ya, berganti ya, terus datang lagi temannya, dia nggak bakal salam, dia cuma bilang gini, kira-kira pesan saudara gimana? Biasa aja, sedih nggak? Coba kalau dia datang, dia bawa tentengan gitu ya, dia bawa kado, terus dia bilang, wah selamat ulang tahun ya, terus dia peluk saudara, terus dia berkata, Tuhan memberkati engkau, ini ada kado buatmu, happy birthday, dan Tuhan berkati selalu. Saudara senang gak gitu? Senang banget ya, benar gak? Kenapa coba? Karena ekspresi itu timbul dari hati, saudara. Nah, ketika kita biasa aja kepada Tuhan, ya sama, Tuhan itu kan punya perasaan, benar gak? Tuhan punya perasaan atau enggak? Punya, tahu dari mana? Kita lihat di Alkitab. Ketika Lazarus mati, Tuhan sedih loh, Tuhan nangis loh. Padahal dia bisa bangkitkan, tapi saat dia mendengar Lazarus mati, dia sedih. Apalagi buktinya bahwa Tuhan punya perasaan? Waktu dia mau disalibkan, dia ketakutan. Kalau kita berkata apa? Keringatnya, maka dia keringat darah, seperti pilu darah. Keringatnya berceceran. Bahkan dia sempat hampir menyerah dalam kemanusiaannya. Apa buktinya dia hampir menyerah? Dia bilang gini, Tuhan kalau boleh, apa Bapak Ibu Saudara? Lalukanlah ancaman ini daripadaku. Kalau boleh Tuhan, gak usahlah dilewati. Tapi dia berkata selanjutnya, biarlah kehendakmu yang. Dia juga manusia, dia juga takut. Kalau saudara baca Alkitab ya, dia sampai 3 kali loh bangunin muridnya. Coba bayangkan. Ayo dong bangun dong, temanin doa, muridnya tidur. Dia bilang lagi, ayo dong temanin doa, tapi dia masih tidur. Sampai ketiga kalinya, dan akhirnya Tuhan berkata, udahlah, siap-siap, waktuku sudah tiba. Nah, Tuhan sangat mencintai ekspresi. Itu menandakan kesungguhan kita. Katakan amin. Berikan dulu dong, mulai buat Tuhan. Yang meriah, jangan salah-salah tangan. Kita harus percaya diri sama Tuhan. Walaupun kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang ya. Kita kayak mau main bola aja Bapak Ibu Saudara ya, 11-an ya. Tapi ingat kita punya roh yang menyala-nyala. Belum semua. Walaupun kita cuma 11 orang, kita masih punya roh yang menyala-nyala. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu membangkitkan iman. Ya. Tadinya mau tidur terus gitu ya. Yang tadinya imannya lagi lemah, amin. Semangat. Mari kita buka firman Tuhan. Ada satu orang yang Tuhan jamah, ini contoh bahwa walaupun dia
orangnya tidak mengenal Yesus terlalu dalam, tapi karena dia mengekspresikan dirinya, makanya Roh Kudus atau Roh Allah tertarik kepada dia. Yang sudah mungkin kita udah pernah dengar khotbah, tapi mari kita buka firman Tuhan ini. Ada contoh di mana satu orang menarik perhatian Tuhan karena ekspresinya menarik hadirat Tuhan, sehingga hadirat Tuhan turun atasnya. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Kita mau belajar dari kisah seorang wanita ini. Mari kita buka di Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Oke ya, ini kita mau baca satu kali komik agak panjang saudara ya, tapi nggak apa-apa. 25 sampai ayatnya yang ke-34. Oke. Sudah dapat saudara? Kita baca dengan kencang ya. Markus 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34 saudara. Saya baca ganjil, saudara dikenal ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia adalah tahun-tahun yang berbagi sehingga darah dan sebenarnya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada bedanya, malah sebaliknya darahnya makin buruk. Oke, sebelum kita lanjut ke 27, saudara kita baca nih ya. Ia telah berulang-ulang, berarti udah berapa kali kan diobati sampai apa? Sampai hartanya habis. Betul ya? Tapi bukannya membaik, malah memburuk. Oke ya, jadi dia sudah all in untuk penyakitnya. Saya baca 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu 28 saudara. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, perhatikan ayat 29. Seketika itu, saudara, bukan besoknya, bukan malamnya, bukan tahun depan, bukan 5 tahun depan, tapi seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, Bapak saudara baca. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia kembali di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Oke, sebelum kita yang ke-31, saudara bisa bayangkan ya, Tuhan Yesus kira-kira pada saat itu dikerumunin kan? Dikerumunin kan? Banyak gak yang pegang dia? Pasti banyak yang pegang dia. Pasti banyak yang sentuh dia. Namun perempuan ini dia berekspresi. Ekspresinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia sedang sakit loh. Dan dia tambah buruk. Kalau kita berkata penyakitnya tambah buruk, artinya udah sakit. Kemudian setelah dia berobat tambah buruk, tambah sakit. Saudara bisa bayangkan, pernah saudara antri banyak orang, kemudian saudara harus lewatin orang banyak itu. Dia mengekspresikan dirinya bahwa betul-betul dia sungguh-sungguh ingin disembuhkan Tuhan. Sebab kalau orang gak sungguh-sungguh, orang cuma ya elah gimana gue lewatin, benar nggak? Aduh terlalu banyak deh, aduh nggak bakalan bisa. Ya udah, saya udah begini,
Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau menyerah. Dia terobos. Dan dia bilang, asal ku jauh Tuhan. Jadi bukan cuma ekspresinya, tapi ada imannya di situ, saudara. Jadi iman itu akan berhubungan dengan ekspresi. Suatu kali saya punya teman, saudara, dia punya karunia kesembuhan, saudara. Dia punya karunia kesembuhan, dia bilang gini, dia berdoa sama satu ibu. Dia bilang, ibu percaya nggak ibu akan sembuh? Kemudian ibu pun berkata, ya saya percaya. Yakin ibu percaya? Saya yakin. Imanmu yang akan menyembuhkan kamu. Saudara, seketika ibu itu udah 3 tahun kurang lebih tidak bisa berjalan, tapi pada saat ibadah dia jadi berjalan, saudara. Dan dia memperlihatkan dia mendorong kursi rodanya, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dia sembuh karena apa, saudara? Iman. Katakan samping kanan-kanannya, harus punya iman yang kuat. Harus punya iman. Ya. Saudara ngomong harus punya iman. Ya saudara gimana? Harus punya iman yang kuat. Gitu dong. Jangan harus punya iman. Iya. Gimana saudara ekspresinya? Coba katakan lagi kita. Harus punya iman. Harus punya iman. Iya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, kita lemes-lemes baik, saudara ya. Tuhan tuh melihat hati kita. Yuk kalau lemes-lemes datang sama Tuhan, Tuhan bilang gini, nggak sungguh-sungguh nih orang. Ini kita baca nih, Tuhan. Wanita itu menerobos. Kita lanjut ya, kita baca yang 31, saudara perhatikan. Murid-muridnya menjawab, engkau, yaitu Yesus ya, melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, Tuhan. Tuhan, kau tahu nih orang, buset, banyak banget nih orang, Tuhan. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Itu kayak murid-muridnya mau bilang begini, saudara. Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus tiba-tiba, kalau di ayat sebelumnya di ayat 30, Tuhan Yesus bilang gini, ada kuasa, itu kata tenaga, itu dalam bahasa Inggris itu kuasa, saudara. Ada kuasa yang menariknya keluar. Ada seperti orang pegang saya, ada kuasa yang keluar dari saya. Saking banyaknya orang. Terus dia tanya murid-muridnya, kalian lihat enggak? Ini kan orang banyak banget. Tadi siapa yang pegang saya? Terus murid-muridnya bilang gini, ya ampun, Yesus, gila kali lu. Kira-kira bahasa Indonesianya gitu ya. Ini orang pada pegangin semua loh, ini baju lo nih kalau kayaknya. Kalau tuh waktu itu pakai kemeja nih kancingnya udah putus lah bahasanya. Udah putus-putus. Masa Tuhan tanya siapa yang pegang? Ya inilah semua yang megang. Gimana sih Tuhan? Tapi coba kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 32, Bapak Ibu Saudara baca ya. Kita sama-sama baca ya. Ayat 32. 2, 3. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Saudara, waktu dimarahin muridnya, Tuhan Yesus nggak salahin muridnya. Tuhan Yesus bilang gini, oh murid saya ini nggak ngerti. Jadi waktu kalian pegang, ya mana ada Tuhan? Ya udah nggak bisa diandalin. Siapa ya? Dan di ayat selanjutnya, ketika Tuhan sedang melirik itu, Tuhan melihat ini. Perempuan itu, ayat 33, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Apa saudara? Yang kencang, hai anakku, Imanmu telah menyelamatkan engkau. sekali lagi, hai anakku, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa yang selamatin dia, saudara? Apa Tuhan Yesus yang doain dia? Enggak. Apakah perempuan ini adalah pendeta? Apakah perempuan ini adalah hamba Tuhan? Bahkan dia orang yang bukan Kristen. Kalau seandainya waktu itu ada orang Kristen. Kenapa? Karena di pasal sebelumnya
Di ayat sebelumnya dia dikatakan dia telah mendengar, hanya mendengar. Ini ada satu kesaksian saudara ya, waktu itu ada ibu-ibu sedang sakit, saya lupa penyakitnya apa gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu penyakitnya apa ya, asam lambung kalau nggak salah saudara. Jadi ini radio Kristen saudara ya. Jadi ibu ini mendengar radio, katakanlah ibu A sedang mendengarkan radio, dia sedang sakit lambung saudara. Kemudian pendetanya berkhotbah, setelah berkhotbah pendetanya bilang gini, bagi saudara yang sakit yang mau didoakan, silakan hubungi nomor 08 sekian 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 gitu ya, atau SMS di nomor sekian 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 sekian. Biasanya begitu ya di radio ya. Nah, saudara, karena ibu A ini nggak punya pulsa, dia nggak bisa telepon Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ada seseorang yang menelpon yang punya penyakit yang sama-sama sakit lambung saudara. Dan dia berdoa, dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya sakit lambung. Saudara, yang pendeta doakan ini adalah bapak-bapak yang sakit lambung, yang menelpon, yang punya pulsa saudara. Tapi ibu ini tadi nggak nelpon karena dia nggak punya pulsa. Saudara tahu, waktu didoakan, pendeta itu doakan si bapak ini saudara, ibu ini beriman kalau bukan bapak itu saja yang didoakan, tapi dia juga didoakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bersaksi bahwa ibu itu yang justru bapak pendeta tadi doakan si bapak itu, malah ibu ini yang duluan sembuh saudara. Si bapak itu cuma, ya makasih ya Pak doanya ya. Tapi ibu ini kesaksian kalau dia itu disembuhkan Tuhan. Lewat apa? Lewat iman. Iman yang menyelamatkan kita. Iman siapa saudara? Iman kita sendiri. Oh saudara, antara yakin gak yakin ya Tuhan bilang ini, kalau kau gak panas atau kalau kau gak sekalian gak dingin, itu kau akan dimuntahkan saudara. Saudara, kalau kita setengah-setengah sama Tuhan, Tuhan juga jangan setengah-setengah, Tuhan gak mau perhatiin kita saudara. Saya akan banyak bersaksi dan baca firman Tuhan supaya ini menjadi kesaksian buat saudara. Suatu kali kami juga ikut retreat saudara. Saya bilang seperti kita kemarin, saya bilang gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan melawat setiap saudara, saya bilang. Tuhan akan melawat setiap saudara. Tapi hanya saudara yang sungguh-sungguh. Saudara yang gak sungguh-sungguh Tuhan gak lawat. Benar saudara. Jadi waktu kita berdoa sama istri saya, kita doakan orang, ada yang Tuhan bicara sama dia, tapi ada yang dilewatin. Ada yang dilewatin sama Tuhan. Kenapa? Karena dia gak sungguh-sungguh. Saya bilang, ayo doain dia. Tuhan gak bicara sama dia, gimana? Masa kita mau ngomong-ngomong bukan dari Tuhan? Nggak mungkin kan? Cuma menyenangkan hati semua orang. Nggak mungkin saudara. Jadi Tuhan lewatkan. Akhirnya, saya yang sedih saudara. Oleh Tuhan, jangan lewatin dia. Bayangkan semua orang dilawat Tuhan. Semua Tuhan punya pesan kepada masing-masing mereka. Ya, kemarin kita ibadah di sini, tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Tapi pada saat itu ada orang yang dilewatkan saudara. Kenapa? Simpel. Karena dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sampai akhirnya saya ambil mic saya dan saya bilang gini, saudara buka hatimu, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan ketika saya berbicara seperti itu saudara, puji Tuhannya, tiba-tiba suara dari Tuhan ada buat anak ini. Dan akhirnya ketika kita udah mau selesai, dan akhirnya enggak Tuhan mau ngomong sama dia. Dan akhirnya udah kita doakan dia yuk. Dan saya bilang sama dia, tadinya Tuhan lewatin kamu, tapi karena kamu datang sungguh-sungguh sama Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab kamu. Ada orang-orang begitu saudara. Orang-orang yang setengah-setengah sama Tuhan. Kenapa dia bisa setengah-setengah? Sederhana, karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya
punya hubungan dengan Tuhan, kehidupannya itu kelihatan, imannya itu kelihatan. Bukan iman ya udah yang terjadilah. Enggak. Tapi dia menjadi seperti perempuan yang kita baca ini. Dalam desak-desakan. Sedangkan orang sehat aja lewat desak-desakan enggak. Sesak napas. Kemarin istri saya waktu hadiri 11.000 orang, dia sampai pakai apa lagi namanya fresh care. Saya bilang kenapa? Puyeng. Terlalu banyak nih orang nih. Ribuan orang puyeng lihatnya. Saya bilang kenapa puyeng? Karena roh dia itu nyampur-nyampur. Auranya dia nyampur-nyampur. Jadi bikin dia jadi pusing. Ya kalau saya secara manusia saya bilang saya juga sumpah. Kenapa? Itu terlalu banyak orang nih saudara. Kalau saudara mau rasa nanti saudara setelah ibadah, saudara kumpul nepet saling berpelukan gitu, satu gitu sempet. Atau kalau ada pembagian sembako ya biasanya ya, coba deh, sesek nggak? Belum nyium baunya, belum sesek, belum lagi apa lagi namanya ada yang injek-injek, wah ngeri saudara. Tapi perempuan ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa lagi namanya pendarahan, dia terobos saudara. Karena dia punya iman yang besar. Amin. Siapa yang mau punya iman yang besar? Yang punya iman besar saya mau dengar tepuk tangan yang paling besar. Katakan sama saya, haleluya. Saya punya iman yang besar. Saya punya iman yang besar. Saya punya iman yang besar. Saya harus kuat. Belum, saudara bisa begini. Saya punya iman yang besar. Saya kuat. Ayo, lebih sungguh-sungguh. Saya punya iman yang besar. Saya kuat dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita baca ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Siapa yang mau sembuh dari keterikatan dosanya? Siapa yang mau sembuh dari ekonomi yang buruk? Siapa yang mau sembuh dari rumah tangga yang hancur? Siapa yang mau sembuh dari hancurnya atau pahitnya kehidupan? Siapa yang mau sembuh? Saudara yang mau sembuh katakan, saya sudah sembuh. Imanku yang menyelamatkan. Berikan saudara bagi aku. Saudara percaya. Tuhan bilang, kau sudah sembuh, pergilah, beritakanlah Injil. Kalau saudara yakin dan percaya, pulang dari pintu saudara menjadi sesuatu yang berbeda. Amin. Saudara bukan orang yang tunduk lahir gini, aduh, I'm a loser. Aduh, orang yang kalah, aduh, tagihanku banyak, aduh, hidupku nggak benar. Saudara akan angkat kepala dan bilang begini, walaupun masalahku bertubi-tubi, Tuhan besertaku. Amin. Walaupun hidupku seolah-olah berantakan semua, tapi Tuhan sayang sama aku. Amin. Walaupun saat ini aku belum melihat mujizat, tapi aku yakin dan percaya Tuhan menyediakan bagiku yang terbaik. Berikan tepuk tangan. Amin. Saudara harus semangat. Jangan lihat saudara. Apalagi kita ini orang timur ya, kalau Sulawesi, saudara orang Sumatera gitu ya. Kita tuh ngomong aja kayak berkelahi saudara kalau kita ketemu orang Jawa ya. Orang Jawa jangan pelan-pelan aja ngomongnya gitu ya. Ojo nesu-nesu gitu ya Bu ya. Saat kita ngomong saya bilang, saya ini udah ojo nesu-nesu ini. Enggak, masih belum, emang udah begini gitu. Orang pikir marah saudara, padahal kita memang udah begini bahasanya kita. Orang udah manusia, orang Jawa aja kita tuh takut saudara. Padahal sudah budayanya kita begini, apalagi kalau kita tuh punya iman yang kuat. Bukan cuma orang Jawa yang takut, setan yang dari Jawa pun jadi takut saudara. Lihat kita. Kenapa? Karena dia melihat iman kita. Aku percaya Tuhan menyertai. Gitu dong. Jangan aku percaya Tuhan menyertai. Ya elah. Setan bilang, jangan nesu-nesu.
datang dengan pedang, saya datang dengan nama Tuhan. Diketawain sama Goliat. Tapi imannya Daud, saudara, itu 5 kali, 12 kali lipat lebih besar daripada Goliat yang sebesar itu. Makanya waktu dia pukul, saudara, tahu nggak Daud bawa berapa batu? Ada yang masih ingat? Berapa, saudara? Ibu saudara ini udah dalam baca kitab saudara ini. Hah? Daud bawa berapa? Hah? Saudara pulang nanti belajar, saudara. Saudara harus bertobat, saudara. Lawan setan kalau nggak tahu firman gimana sih? Mari kita buka kita dia saudara ini. Gak 5 lah, 1 lah, 3 lah, bingung saudara ya. Ini kita buka ayatnya aja ya. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Berapa di situ saudara? 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Sambil membawa tongkat di tangannya, Daud mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai. Saya dulu berpikir, saudara, kenapa sih Daud ambil batu 5? Saya pikir Daud itu jaga-jaga, saudara, kalau batu yang satu dia lempar gak kena, masih ada 4 batu. Saya dulu pikir begitu, saudara. Karena kan Goliat kan cuma 1, iya kan? Sedangkan Daud ambil batu berapa? 5. Kalau saudara, saya nggak mau bacakan buat saudara supaya saudara rajin baca Alkitab. Saudara nanti baca kisah Daud seterusnya. Ternyata itu Daud ambil 5 batu itu bukan karena takut salah lempar, saudara, tapi karena ada 5 raksasa yang besarnya kayak Goliat yang dia harus siap-siap. Jadi kalau sampai 5-5-nya maju ini, satu-satu kena. Saudara bisa bayangkan anaknya Daud. Makanya jangan heran Daud diurapi. Satu-satunya di perjanjian lama yang Tuhan bilang kepadanya lah aku berkenan itu cuma Daud. Tidak ada nabi atau siapapun yang lain yang Tuhan bilang Tuhan akan berkenan, dan Tuhan berjanji keturunan-keturunannya akan diberkati Tuhan. Makanya sampai Yesus sendiri keturunan Daud. Oh, Yesus pun sendiri itu keturunan Daud. Dia dikenal Yesus anak Daud. Benar ya? Saking hidupnya Daud itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara mau diingat seperti Daud? Punya iman yang besar. Jangan yang leta-leta. Punya iman yang besar. Katakan punya iman yang besar. Punya iman yang besar. Jangan leta-leta. Jangan Gitu, saudara. Haleluya. Saudara, saya lagi tanya-tanya Bapak Gembala, saya bilang Gembala, ya gimana? Katanya dia pulang Senin, Bapak Ibu Saudara ya. Saya bilang perjamuan kudus gimana? Dia bilang ya udah kita gini aja, bikin minggu kedua aja untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti tetap Bapak Gembala yang akan melakukan perjamuan kudus buat Bapak Ibu Saudara ya. Tadi kalau dia lupa, soalnya saya sudah kasih ingat saudara. Jadi saya bilang nggak apa-apa, karena di Alkitab saudara tidak ada tertulis sebulan sekali, nggak ada saudara. Ya, kita melakukan itu sebulan sekali supaya kita mengingat. Kan Tuhan Yesus bilang, ingatlah setiap kali kamu memecah-mecahkan roti dan minum anggur ini. Ingat akan apa? Bahwa tubuh dan darah Kristus terpecah buat Bapak Ibu Saudara. Disuruh mengingat. Karena manusia ini suka lupa. Gampang taunya suka lupa. Atau enggak. Waktu ada masalah, sedihnya berhari-hari, itu udah lupa. Udah dicuri imannya sama iblis. Benar ya? Baru dapat kabar yang gak baik, sedih sampai 5 hari. Bukan gak boleh sedih saudara, manusiawi sedih. Tapi Tuhan bilang gini, jangan kita larut dalam kesedihan. Semua ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Itu dari Amsal udah dibilang. Kalau orang manusia bilang begini, kita itu kayak roda, ada yang di atas,
kadang di bawah, gitu ya. Tapi kalau saya percaya dalam Tuhan kita tidak ada kadang di atas, kadang di bawah. Karena kalau kita bilang hidup kita kayak roda, udahlah kita tahan aja labannya, dia ada di atas terus. Benar ya? Tapi Tuhan bilang gini, kau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Belum ada aminnya. Gimana? Saya harus latihan saudara ya. Saya ulang ya. Tapi Tuhan bilang kita harus terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Tuhan buat Tuhan Yesus dong. Kalau ini harus belajar tiap hari ya. Kalau enggak, aduh, nanti minggu depan pasti enggak. Letoiling saudara ini ya. Jadi harus semangat saudara. Ya iblis itu gemetar. Baru dengan nama saudaranya dia gemetar, bukan ketawa-ketawa saudara. Tapi gemetar. Amin. Gitu dong. Mau getarkan iblis? Mau saudara getarkan iblis? Mau dong, jangan saudara bilang gini. Kita saling menjaga ya iblis ya. Saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya ya. Nggak boleh Tuhan suruh apa? Lawanlah si iblis saudara. Lawan iblis. Bukan suamimu yang mau lawan, bukan istrimu yang mau lawan, bukan anakmu yang mau lawan, tapi iblis. Iblis yang kita lawan. Kebetulan iblis itu lagi hinggap sama keluarga kita ya. Kita yang berperang lawan iblis, bukan lawan suami kita atau istri kita atau keluarga kita, bukan. Terakhir saudara, sebelum kita bicara tentang pengungkapan ya. Karena walaupun tidak ada perjamuan saudara, hari ini saya mau mengurapi saudara satu ya, biar saudara mengawali bulan ini dengan penuh sukacita dan semangat. Jadi suatu kali saudara ada sebuah keluarga ya, ada sebuah keluarga ini tidak percaya Tuhan, gitu ya. Lahir dari keluarga tidak percaya Tuhan. Kemudian ada anaknya perempuan, ini kisah nyata. Anaknya perempuan yang singkat cerita dia bertemu Tuhan Yesus, dan akhirnya dia awalnya diam-diam bergereja. Dia diam-diam bergereja sampai suatu ketika dia memberanikan diri. Ya, saya percaya itu karena dorongan tadi, karena Roh Kudus. Akhirnya dia bilang sama bapaknya, dia bilang, "Pak, saya mau jadi Kristen." Dan seketika itu juga bapaknya bilang gini, "Kalau begitu, mulai hari ini kamu keluar dari rumah ini dan jangan bawa apapun selain daripada pakaian yang kau pakai saat ini. Karena saya melihat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup atau enggak. Kalau kau percaya Yesus, ya pasti Yesus akan hidupkan kamu." Dia bilang begitu, saudara. Bapaknya bilang begitu. Dan saudara, singkat cerita, ibu ini keluar dan ibu ini sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus menyertai hidupnya. Dan sampai sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Namanya Ibu Debbie Basir. Saudara pernah kenal Ibu Debbie Basir di online ya? Sampai hari ini dia melayani Tuhan, saudara. Dia melayani Tuhan. Dia memulai dari apa? Dari iman yang benar, iman yang besar. Saudara. Kalau kita nggak punya iman, dia nggak mungkin kuat sampai hari ini. Sama kayak itu. Makanya Paulus bilang begini, "Aku berlari untuk mengejar tujuanku." Tujuannya apa? Yaitu adalah serupa dengan Kristus. Makanya dia sampai ngomong bilang begini, "Semua yang telah aku pelajari, semua yang telah aku dapatkan, aku menganggapnya itu seperti sampah." Dalam bahasa Yunani lebih jahat, lebih kotor lagi bahasanya. Dia menganggap seperti TAI. Semua yang dia dapat itu akan pengenalan Kristus lebih mulia daripada semua yang dia dapat. Nah, sampai kita mengenal Kristus seperti itu, atau jangan-jangan kita masih mengutamakan yang lain daripada Kristus. Musuh kita itu cuma 3 saudara. Ya, yang saya simpulkan saat itu jadi kedagingan. Musuh kita itu pertama jabatan. Ya,
gengsi, harga diri, itu ngomongin jabatan. Egois, pengen diperhatikan, pengen dimengerti, tapi nggak mau ngerti orang. Yang pertama itu egois. Yang kedua adalah harta, saudara. Harta itu jadi saingan Tuhan. Makanya Tuhan cuma satu-satunya sandingan di Alkitab itu sama mamon, sama duit. Karena duit orang bisa bunuh orang. Karena duit orang bisa menjual harga dirinya. Karena duit orang bisa meninggalkan Tuhannya. Benar ya? Karena duit orang bisa dari gereja. Karena duit orang bisa meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang apalagi namanya bisa rusak karena nafsunya juga. Nafsu itu gak selalu ngomongin nafsu bilahi ya, tapi nafsu itu berbicara tentang keinginan dagingnya. Jadi kita harus mengerti bahwa musuh kita ini kita harus perangi dengan hanya memiliki roh yang besar. Untuk itulah saya rindu pengen menghadapi saudara di awal bulan ini. Biarlah awal bulan ini jadi bulan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menjalani kehidupan saudara. Dan bukan satu